Shalom saudara. Haleluya. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 8, kita menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya mengapa banyak orang Kristen yang sudah lahir baru dimerdekakan dari dosa. Mereka mau melayani Tuhan. Karena mereka saat ini bukan lagi hamba dosa, tapi mereka menjadi hamba kebenaran. Tetapi kenyataannya ada banyak orang-orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, tetapi hidupnya masih diikat oleh setan. Iblis berusaha untuk menyerang balik kita lagi, sehingga kita yang seharusnya sudah merdeka dari dosa, tapi kita ditawan lagi oleh iblis. Tadi pagi saya sudah sampaikan, iblis punya modus menyerang kita lagi. Ya, lawanmu si iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling, seperti singa yang mengaum, siap untuk menerkam mangsanya. Apa yang iblis lakukan? Dia mencari celah dalam hidup kita, bagaimana dia bisa mengambil hidup kita lagi. Dia bisa menarik dan menyeret kita masuk dalam dosa lagi dan masuk dalam perangkap iblis. Ada 3 hal yang membuat iblis menjerat kita. Yang pertama tadi pagi saya sampaikan adalah kedagingan kita, keinginan daging. Masih ada banyak orang-orang Kristen yang terjerat dengan kecemaran, dengan dosa-dosa kedagingan, dosa-dosa seksual, dosa-dosa perzinahan, percabulan, dosa-dosa perjudian, minum-minuman, obat-obatan. Ada yang terikat oleh kehidupan kedagingan kembali. Yang kedua, iblis menjerat kita lewat keinginan mata, saudara. Waktu dia secara daging dia tidak bisa menjerat kita lagi. Yang kedua, lewat keinginan mata, dia menyerang tubuh dan jiwa kita. Kalau tadi dia menyerang tubuh, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata, dia menyerang melalui indera penglihatan kita. Lewat apa? Lewat apa yang kita lihat. Contohnya pornografi, keterikatan dengan pasangan atau lawan jenis atau sejenis, keterikatan akan gaya hidup. Di situ iblis masuk. Dia menyerang jiwa dan tubuh kita. Lewat dosa, apa yang kelihatan oleh mata, dia menyerang jiwa kita. Waktu jiwa kita terperdaya, maka kita jatuh dalam dosa kedagingan. Lalu yang ketiga, iblis juga menjerat kepada kita lewat keangkuhan hidup. Artinya apa? Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak mau diproses oleh Tuhan. Yang kepala batu, yang keras kepala, yang sifat-sifatnya tidak mau dirubah oleh Tuhan. Ini bicara iblis menyerang lewat hati kita. Dia serang hati kita lewat jiwa kita. Saudara, yang diserang adalah jiwa kita melalui 5 penyakit berbahaya, 5 jenis penyakit berbahaya. Ya, lewat 5 penyakit hati tadi ada sakit hati, panas hati, kemudian juga tinggi hati, kemudian juga tawar hati, iri hati. Iblis masuk lewat situ. Tapi pada sore hari ini saya mau berbicara satu lagi. Iblis bukan hanya masuk lewat serangan terhadap tubuh dan jiwa kita. Dia melancarkan berbagai serangan kombinasi. Dia serang tubuh, kedagingan kita. Dia serang jiwa kita. Dia serang juga tubuh dan jiwa kita. Dan dia juga menyerang roh kita. Nah, ada banyak orang Kristen yang sudah lahir baru dan dimerdekakan, tetapi hidupnya masih suka mengalami kemalangan, kesusahan. Persoalan datang silih berganti, tidak pernah kunjung selesai.
yaitu masih adanya keterikatan roh. Roh yang masih diikat, roh kita masih diikat oleh kuasa kegelapan. Jadi iblis bukan menyerang tubuh dan jiwa saja, tapi pintu yang diserang adalah roh kita. Iblis masuk lewat roh kita. Kenapa saudara? Kutuk nenek moyang itu masih aktif dalam hidup kita dan belum dibereskan. Saudara tidak menyadari ya hal ini, karena ada kutuk yang masih aktif dalam hidup kita. Ini yang menyebabkan iblis punya akses dalam hidup kita, sehingga dia masih bisa menjadi dalang dalam kehidupan kita. Dia bisa memainkan peran dalam hidup kita melalui roh kita yang kebobolan. Galatia 3 ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebenarnya Yesus sudah mematahkan kutuk kita, kutuk hidup kita dari segala dosa-dosa masa lalu, dari dosa nenek moyang. Tetapi kenapa kita masih mengalami keterikatan akan kutuk? Masih adanya kutuk yang aktif dalam hidup kita. Dan saudara tahu, kutuk nenek moyang menyebabkan orang kehilangan daya pandang rohani dalam menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena adanya keterikatan, karena ada kutuk dalam hidup kita yang masih aktif, sehingga destiny Tuhan, rencana ilahi Tuhan dalam diri kita tidak tergenapi atau tidak bisa sempurna digenapi. Kenapa? Karena iblis menarik. Kita mau lari tapi iblis tarik. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami kemenangan, mengalami destiny Tuhan? Karena masih adanya kutuk-kutuk yang aktif. Nah saudara, roh ini yang menggagalkan kita memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan amanat agung. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak bisa menghasilkan buah-buah roh. Dari buahnya pelayanan tapi buahnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena masih ada kutuk yang mengikat orang tersebut. Karunia-karunianya yang sebenarnya Tuhan berikan, tapi tidak terbuka karena terikat oleh kutuk-kutuk yang mengikat hidupnya. Buah-buah pekerjaan baiknya tidak ada. Walaupun pelayanan dalam gereja, tetapi hidupnya seperti masih diikat, tidak mengalami kemenangan, dan belum bisa mewariskan warisan rohani ke anak cucu kita. Nah saudara, perlu kita ketahui bahwa awal kutuk itu berasal dari dosa leluhur kita yang menjadi penyembah berhala. Saudara, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu panjang sabar dalam Bilangan 14 ayat yang ke-18. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan juga kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, mengapa Tuhan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat? Ada banyak alasan. Tuhan sangat membenci penyembahan berhala. Tuhan itu tetap setia kepada kita, saudara. Sekalipun kita tidak setia, kita tidak rajin berdoa, kita malas ke gereja, kita malas melayani Tuhan, Tuhan tetap setia. Tapi Tuhan marah waktu kita beralih kepada penyembahan yang lain. Tuhan menjadi tidak setia. Kalau kita masih malas-malasan, kita masih malas berdoa, kita malas ikut kebaktian, malas melayani, Tuhan masih tetap setia menunggu kita. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan beralih kepada Allah yang lain. Itu yang Tuhan benci. Kenapa? Hanya Tuhan yang mau disembah. Hanya Tuhan yang mau dirinya itu disembah. Tuhan sangat membenci penyembahan berhala.
Dikatakan Tuhan muak waktu kita melihat penyembahan berhala. Tuhan memandang penyembahan berhala sama dengan berlaku busuk di mata Tuhan. Waktu kita melakukan penyembahan berhala, dikatakan kita berlaku busuk. Dan itu membangkitkan cemburu dan sakit hati Tuhan. Nah saudara, apa yang menyebabkan kutuk nenek moyang itu masih aktif dalam hidup kita, sehingga menyebabkan iblis punya akses dalam hidup kita? Yang pertama, mungkin kita tidak menyadari, kita sudah tidak lagi menjadi penyembah berhala, tetapi kita menduakan Tuhan. Ini yang menyebabkan kutuk itu masih terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, tanpa disadari kita masih suka pergi ke kuburan untuk sembahyang. Sudah Kristen tapi masih ikut tradisi-tradisi nenek moyang. Sepertinya dibungkus dengan hal-hal yang rohani. Malam Paskah kita datang ke kuburan, kita tinggal di kuburan, kita sepanjang malam di kuburan. Untuk apa saudara? Tahukah di nenek moyang kita, kalau kita yakin orang yang kita kasihi sudah bersama dengan Tuhan, kenapa dia tinggal di kuburan? Kenapa kita masih mau tinggal di kuburan saudara? Itu menyakiti hati Tuhan. Karena yang disembah roh leluhur adalah kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang yang masih suka pergi pengobatan alternatif, pergi ke dukun-dukun. Saudara, itu sama juga dengan penyembahan berhala. Beralih kepada Allah yang lain, pergi ke orang pintar, tanya kepada dukun, tanya ke paranormal, cuma bertanya, tidak sembahyang, tidak menyembah berhala, tapi bertanya. Itu kita sudah beralih saudara. Kemudian ke tempat-tempat keramat. Berapa banyak kita masih suka pergi ke tempat-tempat keramat. Saudara, kalau saya pergi dengan Pastor Thomas pergi ke Bali, dia paling anti kalau pergi ke tempat-tempat keramat. Dia nggak mau. Karena apa? Di situ banyak kuasa-kuasa kegelapan. Seharusnya kita sudah meninggalkan tempat-tempat keramat-keramat seperti itu. Memang saya sebenarnya juga suka saudara. Saya suka mengunjungi makam kuno, raja-raja zaman dulu, situs-situs kuno, peninggalan-peninggalan bersejarah. Saya senang sebenarnya untuk sejarah. Tapi tahukah saudara, di tempat-tempat itu ada kuasa-kuasa kegelapan, atmosfernya tidak enak. Waktu kita masuk ke situ, kita masuk dalam satu perangkap atmosfer yang kuasa-kuasa kegelapan dan kita terperangkap di situ. Apakah saudara masih suka ikut ritual agama tradisional? Masih suka ikut selamatan, ruatan, atau masih menyimpan, ya, mencuci keris-keris, jimat, keramat? Saudara, ini yang menyebabkan kutuk itu akhirnya masih aktif dalam hidup kita. Tahukah saudara, Tuhan itu mencintai kita. Dan kita mencintai Tuhan. Waktu kita beralih kepada ilah-ilah lain, entah itu berhala, entah itu pergi ke orang pintar, entah itu kita sembayang di kuburan, ya tidak sembayang sih tapi tiduran di kuburan, tinggal semalaman di kuburan, berarti itu menimbulkan kecemburuan di hadapan Tuhan, sakit hati Tuhan, dan Tuhan memandang itu sebagai dosa perzinahan saudara. Saudara, hubungan Kristus dengan kita dianalogikan sama seperti hubungan suami istri. Kristus dengan kita ini seperti hubungan suami istri. Kita ini menjadi mempelai, artinya kita mempelai wanita Kristus. Jadi hubungan kita dengan Kristus bukan hanya hubungan atasan bawahan, bukan hanya hubungan Tuhan dengan umatnya, tapi hubungan mesra sebagai suami istri. Efesus 5 ayat 31-32 mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah
hubungan Kristus dan jemaat. Artinya hubungan Kristus dengan jemaat itu dianalogikan oleh Alkitab sebagai hubungan suami istri. Nah saudara, sikap cemburu atau sakit hati biasanya terjadi di antara dua pribadi yang saling mencinta. Betul saudara? Yaitu antara pria dan wanita. Ketika salah satu pribadi dari pasangan tersebut berkhianat atau beralih kepada pribadi yang lain, maka akan menimbulkan kecemburuan dan sakit hati pada pasangannya. Demikian juga hubungan kita dengan Kristus. Waktu kita berkhianat, kita pergi meninggalkan Kristus, kita cari bantuan kepada ilah lain, kepada dukun, kepada paranormal, itu artinya kita sedang membuat Tuhan cemburu. Jadi penyembahan berhala itu bukan sekedar penyembahan berhala, tetapi lebih dari itu Tuhan menganggap kita penyembahan berhala itu adalah sama dengan perjinahan rohani. Mengapa saudara disebut perjinahan rohani? Kenapa penyembahan berhala itu dengan kuasa kegelapan dikatakan kita melakukan perjinahan rohani? Sebab ketika kita menyembah, ada satu hembusan dari roh kita dan bersatu dengan roh yang kita sembah. Dan hasil penyembahan kita menjadi satu. Semakin dalam tingkat penyembahan kita dengan roh yang kita sembah, akan menghasilkan transformasi spirit. Akan menghasilkan roh baru, yaitu roh kita menjadi satu dengan roh yang kita sembah. Semakin intim hubungan kita dengan roh yang kita sembah, yang bukan dengan Tuhan, maka tingkat kedalamannya itu semakin kita melekat dengan roh tersebut. Itu yang menyebabkan kita melakukan hal-hal yang di luar dari perkiraan kita, yang sebenarnya kita tidak mau, yang sebenarnya melanggar firman Tuhan, tapi kenapa kita lakukan? Sebab ada roh lain yang menggerakkan kita, yaitu iblis mengambil akses dalam hidup kita, yaitu roh kita dikendalikan oleh dia. Kenapa? Karena kita minta tolong sama dia. Kalau kita pergi ke dukun, berarti roh kita dikuasai oleh dukun. Roh kita, iblis punya akses atas roh kita. Saudara, kalau hubungan suami istri saja, ketika mereka menikah, mereka melakukan hubungan intim, maka akan melahirkan satu keturunan, satu benih dari hubungan intim secara jasmani. Demikian juga waktu kita berhubungan, roh kita berhubungan intim dengan roh yang kita sembah, maka akan melahirkan roh sifat yang bukan di luar dari Tuhan. Makanya kalau kita menyembah roh Tuhan, kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, menyembah Roh Kudus, maka kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sebaliknya, waktu kita menyembah roh yang tidak kita kenal, kita juga akan menjadi karakternya seperti roh jahat tersebut. Makanya hati-hati saudara, jangan berpikir kita sudah Kristen, kita masih boleh pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Kita masih coba-coba ke pengobatan alternatif, ditawarin orang minum sesuatu, ya ini obat yang sudah diramu, tapi obat-obatannya dari obat-obatan yang berasal dari kuasa kegelapan. Itu yang menyebabkan iblis punya akses lagi di dalam roh kita. Iblis mengendalikan kita. Nah, ini yang pertama. Persekutuan kita dengan roh jahat akan menghasilkan satu transformasi roh dan membawa sifat-sifat roh jahat tersebut ke dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak heran iblis masih punya akses dalam hidup kita. Dan roh ini yang menyebabkan orang kehilangan daya pandang rohani dalam menggenapi tujuan penuh mereka. Roh nenek moyang ini yang menjadi penyebab kegagalan. Ada orang yang gak punya anak,
ada orang yang sulit menikah, ada orang yang tidak bisa mencapai kesuksesan yang langgeng. Baru sukses sedikit, jatuh lagi. Baru bekerja, berhasil, jatuh lagi. Rumah tangga baru dibangun, kawin cerai. Kenapa? Karena iblis masih punya akses dalam hidup kita. Ya. Di balik semua ini ada juga orang yang mati secara kematian dini, masih muda. Keluarga besarnya, orang tuanya mati muda. Anaknya juga mati muda. Ya. Kenapa? Karena masih ada kutuk yang aktif dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang menyebabkan setan masih punya akses dalam hidup kita? Dosa yang terjadi di keluarga yang tidak dibereskan, maka akan membentuk pola. Saudara, ini pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Ya, dalam Ratapan 5 ayat 7, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi dan kami menanggung kedurjanaan mereka. Akibat bapak-bapak yang buat dosa, efeknya kita yang nanggung. Bayangkan, akibat Abraham salah melangkah, Abraham berbuat dosa. Apa yang Abraham lakukan? Abraham menikahi budaknya. Akibatnya sampai sekarang keturunannya mengalami kesusahan. Keturunan Abraham itu sekarang sedang perang di Timur Tengah, saudara. Satu keturunan dari Sarah, satu keturunan dari Hagar. Akibat Abraham salah mengambil keputusan, akibatnya efeknya bisa ribuan tahun ke depan. Tahukah saudara, kesalahan yang kita lakukan, mungkin kita tidak menyadari, kita sudah mati, tetapi efek yang kita lakukan, akibat dosa yang kita lakukan, anak cucu kita yang menanggung. Sebab firman Tuhan mengatakan, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka sudah tidak ada lagi, mereka sudah mati, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Kita berpikir, saya nggak mau ngerepotin, saya nggak mau nyusahin keluarga, dosa biar saya tanggung sendiri, saya berbuat suka-suka saya. Ternyata nggak bisa, saudara. Ternyata efek itu masih terus turun ke bawah. Itulah yang namanya kutuk. Kita nggak bisa hidup menanggung dosa dari apa yang kita perbuat sendiri. Kita pikir berzina, istri nggak tahu, anak-anak nggak tahu, dosa biar kita tanggung. Cuma saya dengan Tuhan yang tahu. Tidak, sekalipun istri dan anak tidak tahu, tetapi mereka ikut menanggungnya. Nah, saudara, kita lihat dosa-dosa yang dilakukan oleh Abraham. Akibat dosa kecil Abraham menipu lalu menurun ke Ishak, Yakub dan anak-anak Yakub. Abraham itu waktu pergi ke Mesir, dia bilang dia anggap istrinya itu sebagai adiknya supaya jangan dibunuh. Dan ternyata anaknya Ishak lakukan hal yang sama. Dia mengakui istrinya sebagai adiknya juga karena dia takut jangan-jangan nanti dia dibunuh. Ini dosa yang menipu, saudara. Dosa penipuan saja menurun. Dan menurun lagi ke Yakub. Yakub menipu ayahnya. Dengan apa? Dia menyamar menjadi Esau. Dia mengambil hak kesulungan kakaknya. Dan dia mengaku sebagai Esau. Dia menipu. Yakub menipu bapaknya, akibatnya dia pun ditipu oleh anak-anaknya. Waktu dia mengasihi salah satu anak yang namanya Yusuf. Waktu Yusuf disayang, tetapi Yusuf akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual, tapi anak-anaknya yang lain mengakui di depan Yakub bahwa Yusuf sudah mati diterkam hewan buas. Ditipu lagi, saudara. Jadi pola yang dilakukan oleh orang tua kita itu terus menurun ke bawah ke kita. Itu artinya pola kutuk yang masih berlaku.
Saudara lihat juga waktu Daud berzinah dengan Betseba. Dia bukan hanya berzinah, tapi dia juga membunuh. Dia punya niat yang tidak baik. Dia bunuh suaminya Betseba. Uria dia bunuh. Akibatnya apa? Kutuk itu turun. Daud diampuni dosanya. Daud berkenan di mata Tuhan. Tapi akibat dosa yang dilakukan oleh Daud, kutuk itu tetap berjalan. Walaupun Daud diampuni. Kalau zaman sekarang mungkin kita sudah Kristen. Kita melakukan dosa, diampuni, kita dikasih Tuhan. Tapi ternyata apa yang kita perbuat di masa lalu masih ada, masih terus berlanjut. Itulah yang namanya kutuk masih aktif. Makanya saya yakin kutuk di dalam Daud itu masih aktif. Sekalipun dia sudah mengasihi Tuhan, dia sudah diampuni dosanya, tapi kutuk itu menjalar ke anaknya. Kenapa saudara? Anaknya Amnon adalah putra sulung Raja Daud dan istri yang bernama Ahinoam. Tamar adalah adik Absalom, putri Raja Daud dan istri yang bernama Maaka. Tamar diperkosa oleh saudara tirinya Amnon. Jadi Amnon dan Tamar ini adalah anak Daud dari beda ibu. Tapi mereka saling memperkosa. Kenapa? Bukan saling memperkosa. Si Tamar ini diperkosa. Anaknya memperkosa anaknya yang lain dari ibu yang berbeda. Ini kutuk saudara. Kemudian juga Raja Salomo. Dia raja yang bijaksana, tapi dia tidak lepas dari kutuk akibat dosa bapaknya yang berzina. Maka bapaknya dikasih Tuhan, mati masuk surga, tapi kutuknya masih berjalan. Salomo punya istri 1.700 istri, 300 selir saudara. Kenapa bisa begitu? Kutuk itu menjalar. Kita nggak tahu keturunan berikutnya saudara. Akibat Daud membunuh Uria, suami Betseba, keempat anak Raja Daud juga mati dengan cara mengenaskan. Yang pertama ada anak hasil perzinahannya dengan Betseba. Anak yang pertama masih bayi sudah meninggal. Lalu yang kedua Amnon dibunuh oleh Absalom. Lalu Absalom dibunuh oleh Yoab keponakannya Daud, dan terakhir Adonia putra Daud, ya, putra keempat dari istri yang lain yang dilahirkan dari istri yang bernama Hagit, dibunuh oleh Benaya, panglima tentara Raja Daud. Bayangkan saudara, pola terjadi dalam keluarga. Makanya kenapa kutuk masih aktif? Kita ini sebagai orang Kristen, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah diampuni dosanya. Bukan berarti apa yang kita perbuat yang lalu tidak menurun ke anak-anaknya. Itu yang namanya kutuk masih aktif. Nah, bagaimana mencari pola dosa dan pohon keluarga kita? Cari ada polanya atau tidak. Waktu ketemu akar satu persatu, namanya pola. Setan itu masuk lewat pola kita. Kita diminta mengakui dosa terkait pola dosa. Setelah diakui, setannya dihancurkan. Katakan saya menolak, memutuskan, membatalkan, dan menghancurkan pola tersebut. Saudara, kalau kita lihat misalnya dalam keluarga kita, orang tua kita dulu suka kawin cerai. Ternyata kalau kita lihat turun ke bawah, mungkin kita nggak kawin cerai, tapi saudara sepupu kita, lingkungan kita, atau saudara jauh kita kawin cerai. Orang tuanya jatuh miskin, bangkrut, ngalami kebangkrutan. Ternyata kita mungkin enggak, tapi adik kita, kakak kita masih mengalami kebangkrutan. Hati-hati saudara, kitanya enggak, tapi waktu kita punya anak, jangan-jangan anak kita juga nanti akan mengalami hal yang demikian. Kita lihat polanya, orang tuanya suka selingkuh, bapaknya suka selingkuh. Nah, ini telepon dari mana saudara?
bapaknya suka selingkuh, saudara. Maka ketika bapaknya selingkuh, ternyata kiri kanan kita sudah enggak. Mungkin kita dulu selingkuh, kita dulu melakukan hal yang sama, kita selingkuh, terus kita bertobat. Tapi kalau kutuk itu tidak dipatahkan, bisa jadi anak-anak kita juga akan mengalami. Saya tahu mungkin Daud dulu tidak mematahkan kutuk-kutuk itu. Dia berdosa, dia mengakui di depan Nabi Nathan, lalu dia tidak berdosa lagi, diampuni. Tapi dia tidak mematahkan kutuk-kutuk itu, sehingga kutuk itu turun ke bawah. Nah, hari-hari ini Tuhan membukakan setiap orang. Abraham pun dulu tidak mematahkan kutuk-kutuk itu, sehingga sampai sekarang anak cucunya menanggung kedurjanaan mereka. Jangan sampai anak cucu kita menanggung kedurjanaan kita akibat kutuk yang dilakukan oleh orang tua kita, menurun ke kita. Makanya caranya bagaimana, saudara? Lihat pohon keluarga. Ini yang terpenting. Saudara tahu nggak begini? Bukan hanya kutuk keturunan, gen itu turun. Kemarin di foto karakter dibilang 30% gen itu turun. Ya, 30%. Jadi begini, misalnya saya punya anak saya nggak mirip sama saya dan nggak mirip sama mama saya, istri saya. Tapi ternyata anak saya mirip sama kakek saya ternyata. Dia nggak mirip dengan saya dan istri, tapi kok mirip sama kakeknya. Artinya apa? Gen itu masih menurun kan, saudara? Ya, demikian juga dengan kutuk. Kita sudah nggak ngalamin, tapi jangan-jangan anak-anak kita mengalami apa yang dulu kakek nenek kita alami. Karena dia masih terus menyebar ke bawah. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini? Kita mulai patahkan, putuskan, kita tolak, kita perkatakan, kita deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk-kutuk keturunan, kalau perlu disebut, kita mesti mengidentifikasi dan pohon keluarga kita apa? Roh-roh perzinahan, roh perselingkuhan yang pernah dilakukan. Kita minta ampun atas dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita minta ampun, Tuhan ampuni nenek moyang kami, ampuni kakek nenek kami yang masih berbuat dosa-dosa perzinahan. Saat ini kami mau putuskan, kami mau patahkan kutuk-kutuk itu tidak turun kepada keturunan kami, tidak lagi jatuh ke bawah kami. Kami patahkan setiap roh-roh perzinahan, roh kawin cerai, roh percabulan, roh mabok-mabokan, roh perjudian, roh okultisme. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyucikan. Zaman Abraham, zaman Daud belum ada korban penebusan dosa. Belum ada Kristus yang mati di kayu salib. Tetapi Kristus mati menanggung kutuk kita. Karena itu waktu ada pola dosa itu dalam keluarga kita, kita cukup katakan dalam nama Yesus, aku patahkan, aku putuskan. Darah Yesus menyucikan. Kita sudah ada darah Yesus, makanya kutuk itu, kutuk hukum Taurat sudah tidak ada lagi. Saudara, tadi di ayat mana ya? Bentar saudara, saya mau ulang lagi ayat yang tadi. Galatia 3 ayat 13. Galatia ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Zaman Abraham, zaman Daud belum ada penebusan oleh Kristus Yesus. Itu sebabnya kutuk itu masih terus menjalar ke bawah. Tetapi saudara, kita hidup dalam zaman anugerah. Yesus sudah mati menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan Dia sendiri yang menanggung kutuk itu. Makanya
keturunan kita tidak lagi menanggung kutuk yang dilakukan oleh kita, oleh leluhur kita. Kenapa? Karena kutuk kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Karena dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya tinggal kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan setiap kutuk-kutuk nenek moyang. Disebutkan polanya apa? Kutuk perzinahan, perjudian, perselingkuhan, kutuk kemiskinan, kutuk perselisihan keluarga, dipatahkan dalam nama Yesus dan minta darah Yesus. Karena apa? Yesus digantung di kayu salib, darahnya mengalir menebus dosa kita dan menyucikan kita, melepaskan kita dari segala kutuk. Itu sebabnya kita bilang darah Yesus sucikan juga keturunanku. Saya yakin kutuk itu tidak akan aktif lagi dalam hidup kita. Amin saudara. Yang berikutnya, yang ketiga, kenapa masih ada kutuk itu aktif? Mungkin saudara masih memiliki atau menyimpan jimat-jimat peninggalan leluhur. Leluhur saudara punya jimat-jimat, benda-benda keramat tertentu untuk mendapatkan keuntungan dalam hidup saudara, seperti pesugihan, kekebalan, kewibawaan, atau kesaktian. Nah, saudara mungkin gak sadari, mungkin orang tua saudara pernah menitipkan barang sesuatu kepada kita yang berupa jimat, batu-batu, atau barang-barang keramat. Dia titipkan aja peninggalan orang tua, tolong disimpan ini nak, satu hari nanti mungkin kamu membutuhkan. Mungkin berupa emas, berupa barang-barang berharga, tetapi ada isinya, dititipkan. Kita nggak menyembah, kita juga nggak memakai itu untuk kepentingan kita, kita cuma simpan. Tapi perhatikan saudara, waktu kita masih menyimpan benda-benda keramat peninggalan orang tua, karena kita menghormati orang tua. Oh, saya dititipkan oleh orang tua ini, apalagi mungkin berupa emas, tapi emas yang sudah dipersembahkan, lalu disimpan biasa. Tapi disitulah iblis masih punya akses dalam hidup kita, karena kita masih menyimpan benda-benda yang memang benda-benda keramat. Makanya perhatikan, kalau ada hal-hal itu, kenapa sih kita ngalamin sial melulu? Kenapa kita mengalami kesusahan melulu? Ternyata ada peninggalan-peninggalan dari orang tua kita yang dititipkan kita, yang kita simpan baik-baik. Saudara, saya punya saudara saya masih nyimpen keris-keris, nggak diapa-apain, nggak disembahya. Tapi kadang-kadang di bulan-bulan tertentu dicuci, dibersihkan. Padahal dia orang Kristen. Dan itu yang menyebabkan dia masih terikat oleh kutuk. Akibatnya iblis memberkati kita dengan kemuliaan palsu, berkat yang menjerat, usaha yang selalu jatuh bangun. Anak cucu kita ada anak yang cacat, sulit jodoh, kemudian matinya pun sulit saudara. Kenapa? Ada ikatan yang tidak kita sadari. Yang berikutnya, apakah saudara masih membawa orang tua mengunjungi tempat-tempat keramat? Di situ juga tempat-tempat keramat. Kita nggak bawa, mungkin orang tua kita penyembah berhala. Kita sebagai anak yang masih nurut, ya demi memenangkan jiwa orang tua kita, maka saya ajak saja. Saya anterin, tapi saya nggak ikut ibadah. Itu pun roh-roh itu mengikuti kita. Yang berikutnya, apakah ada di antara saudara yang punya kemampuan melihat makhluk-makhluk gaib? Nah saudara, jangan terkecoh saudara. Tidak semua penglihatan itu datangnya dari Tuhan. Ada banyak orang-orang yang bisa lihat saudara, sekalipun dia tidak rohani. Dia biasa-biasa saja, tapi dia bisa lihat. Tapi perhatikan, yang dia lihat itu selalu yang serem-serem.
Bukan yang dilihat itu kemuliaan Tuhan, bukan. Tapi yang dia lihat di jalanan banyak setan. Di rumah ini ada setannya. Di ruangan ini ada setannya. Di jalan raya banyak setan-setan berkeliaran. Saudara, itu bukan penglihatan dari Tuhan. Itu masih ada keterikatan dari kuasa kegelap. Roh jahat mengambil akses atas orang itu, dan indera orang itu dipakai untuk iblis melaksanakan aksesnya, membuka penglihatan lewat indera orang tersebut, saudara. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang indigo, padahal dia belum Kristen, atau mungkin Kristen tapi nggak sungguh-sungguh. Kenapa dapat penglihatan? Itu bukan dari Tuhan. Iblis masih punya akses atas orang tersebut. Makanya kalau ada keluarga kita yang punya penglihatan-penglihatan seperti itu, saudara putuskan jangan sampai itu turun ke anak-anak kita. Mungkin kita enggak, tapi hati-hati jangan sampai anak-anak kita mengalami hal yang demikian, karena iblis masih aktif dalam kutuk tersebut. Yang berikutnya, ya, ciri orang mendapat akses penglihatan tersebut, yang pertama yang dilihat itu bukan tentang kerajaan Allah, tapi yang dilihat itu roh-roh lain seperti tempat angker, keberadaan setan, wujud setan, makhluk-makhluk yang bergentayangan, gak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Itu ciri bukan dari Tuhan. Lalu dia masih tinggal di lingkungan yang keluarganya masih penyembahan berhalanya sangat kuat. Ya, mungkin sudah bukan kita, tapi saudara sepupu kita. Dia punya ada penyembahan berhala di rumahnya, dan anaknya punya penglihatan-penglihatan. Itu berarti kutuk itu masih ada pada anak tersebut. Kemudian biasanya orang yang dapat penglihatan itu hidupnya dicekam ketakutan. Dapat penglihatan tapi hidupnya nggak nyaman, takut, nggak sejahtera. Lihat-lihat setan nggak sejahtera. Kalau dari Tuhan, saya yakin dia tetap melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau nggak dari Tuhan, dia dapat penglihatan yang aneh-aneh. Akibatnya apa? Waktu tidur dia selalu dihantui dengan mimpi-mimpi yang buruk. Artinya setan masih mengikuti orang tersebut. Kalau di antara keluarga besar kita ada yang seperti itu, kita harus putuskan juga supaya tidak turun ke anak-anak kita. Kemudian juga saudara, dari pohon keluarga saudara ada yang punya kemampuan menyembuhkan orang. Ya, banyak dimintain tolong tetangga-tetangganya, dia punya kelebihan, tapi bukan kesembuhan yang dari Tuhan, bukan mujizat yang dari Tuhan. Ada orang yang punya kelebihan untuk menyembuhkan orang, kan ada seperti itu saudara. Nah, itu pun kalau ada seperti kayak dukun-dukun yang bisa menyembuhkan, harus diputuskan. Karena itu juga jangan-jangan masih bertalian darah dengan kita, dan iblis masih punya akses dalam hidup kita. Atau dulu waktu kita, orang tua kita memberikan ada roh pendamping dalam hidup kita. Ya, ada yang mengikuti. Saudara, kalau di orang Cina kalau mati di kuburan itu ada satu nisan kecil, itu roh penunggu. Terus waktu dulu kakek saya meninggal, selain ada rumah-rumahan, terus ada penjaga. Saya tanya, ini siapa orang-orang ini? Oh, ini orang kuat, roh yang menjaga kakek nenek kita. Dia yang selalu mengamankan. Orang dulu begitu saudara. Ada seperti yang menjadi pengawal, roh yang mengawal kita. Ya. Nah, kalau masih ada seperti itu, kita putuskan supaya roh itu tidak mengikuti kita. Di kuburan kakek saya, sekarang mungkin sudah nggak ada, udah diratakan, dihancurkan. Itu ada nisan kecil. Orang tua saya dulu kalau udah sembayang sama kuburan orang tua saya, kakeknya, ayahnya, lalu dia juga sembayang ke yang kecil ini, nisan yang kecil. Saya bilang, ini siapa? Apa ada yang dikubur? Papa saya bilang, bukan, ini adalah roh yang menjaga kakek saya.
Oh, berarti kita pun dulu pernah nenek moyang kita menaruh. Tujuan orang tua mungkin baik, saudara. Tujuan orang tua baik. Oh, dijaga biar selamat, anak cucu saya dijaga, ya, dikasih pelindung. Tapi itu bukan malaikat pelindung, tapi ada roh-roh, ya, roh pendamping, roh penjaga atau roh pengawal, ya. Biasanya nenek moyang kita menginginkan anak cucunya selamat. Nah, itulah kalau kita lihat kuasa-kuasa setan yang masih bisa mengambil akses dalam roh kita. Kalau tadi pagi saya bicara iblis menyerang kita lewat tubuh dan jiwa, tapi malam hari ini Tuhan membukakan kepada kita, roh kita jangan sampai masih dibelenggu. Harusnya saya mesti bikin PowerPoint juga ya, biar lebih jelas, saudara. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Melihat ada roh-roh yang masih mengikat sehingga hidup kita belum mengalami kemenangan. Yang pertama, akui. Ya, seringkali jika ada dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak kita ketahui, dosa yang pernah kita lakukan namun sudah lupa, dosa yang tidak bisa kita sebutkan lagi, minta Roh Kudus hikmat untuk kita melepaskan setiap kutuk-kutuk yang mengikat hidup kita, sehingga itu tidak ada lagi menyerang diri kita. Mari kita bangkit berdiri.